Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardo Pratama, NIM 1187070075. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini saya ingin membahas beberapa materi matematika teknik 2 untuk menyelesaikan tugas akhir semester, ujian akhir semester dari mata kuliah matematika teknik 2 dengan dosen pengampu Bu Rina. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pada video kali ini saya akan membagikan 4 materi, yaitu hampiran Taylor, persamaan nonlinier, persamaan linier, dan interpolasi. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu hampiran Taylor. Hampiran Taylor adalah salah satu cara untuk kita memperkirakan sebuah fungsi dengan cara mengganti sebuah persamaan fungsi dengan persamaan lain yang tak terhingga. Nah, karena tak terhingga, maka dilakukanlah hampiran atau perkiraan. Ada 2 cara hampiran. Yang pertama adalah Maclaurin power series atau deret Maclaurin. Yang kedua adalah Taylor series atau deret Taylor. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Maclaurin power series atau deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin ini adalah penaksiran polinom derajat tak hingga yang harus dimulai dari 0 atau x-nya adalah 0. Artinya apa? Artinya ketika kita memiliki sebuah fungsi fx, fungsi ini dapat kita ganti dengan sebuah fungsi lain yang mana fungsi itu tak terhingga dan fungsi itu harus diberi nilai 0. Nah, rumus pengganti dari fungsi fx atau fungsi tak terhingganya adalah f0 tambah f aksen 0x atau turunan pertama dari fx diberi nilai 0 dan dikali dengan x ditambah dengan f aksen 0x kuadrat per 2 faktorial atau turunan kedua dikali dengan x kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai ke fn, f turunan ke n dikali dengan x pangkat n per n faktorial dan seterusnya. Artinya dia tidak berhenti sampai n. Karena tak terhingga, maka dia akan terus menerus sampai tidak ada batasnya. Misalnya kita punya sebuah fungsi fx adalah sin x. Nah, sin x ini dapat kita ganti dengan bentuk lain yang mana bentuk itu tak terhingga. Dengan rumus tadi kita dapat bahwa fx itu dapat diganti menjadi sin x atau sin 0 tambah cos 0x atau turunan pertamanya dari sin adalah cos dikali dengan x dan seterusnya sampai tak terhingga. Itu merupakan hampiran dengan cara pertama, yaitu deret Maclaurin. Yang kedua adalah hampiran yang kedua adalah Taylor series atau deret Taylor. Nah, pada deret Taylor ini penaksiran polinom derajat tak hingga yang berasal dari titik manapun. Artinya x-nya tidak harus dimulai dari 0. X-nya bisa di mana saja. Yang mana pada Maclaurin x-nya itu harus dimulai dari 0, tetapi pada deret Taylor x-nya itu bisa di mana saja. Rumusnya hampir sama dengan deret Maclaurin, yaitu fx dapat diganti dengan fx0 tambah dengan f aksen x0 dikali dengan x min x0 atau turunan pertama dari fx dimasukkan fx diberi nilai x0 lalu dikali dengan x min x0 dan seterusnya sampai turunan ke n diberikan nilai x0 dan dikali dengan x min x0 pangkat n per n faktorial dan seterusnya. Artinya dia tidak berhenti sampai di n. Dia tidak ada memiliki batas karena deret Taylor ini derajat tak hingga atau derajat yang tak memiliki batas. Nah, fungsi fx ini pada deret Taylor kita dapat juga sederhanakan menjadi sigma
sigma n 0 sampai tak terhingga dari f turunan ke n diberi nilai x0 lalu dikali dengan x min x0 pangkat n per n faktorial, atau ini sama saja dengan rumus sebelumnya. Nah, karena kita tidak bisa memperkirakan suatu persamaan dengan deret Taylor sampai tak terhingga, artinya kita tidak bisa menghitung persamaan yang tak terhingga, maka kita harus membatasi sebuah deret, yang mana kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak tak terhingga. Artinya kita membatasi sebuah derajat tak terhingga tadi menjadi sebuah n derajat yang kita inginkan, yang kita perkirakan nilainya sama. Nah, pembatasan inilah disebut dengan truncated Taylor series atau pembatasan deret Taylor. Nah, bagaimana sih pembatasan deret Taylor itu? Misalnya kita membatasi deret Taylor itu sampai n derajat misalnya. Nah, maka yang rumusnya tadi sampai tak terhingga sekarang berubah menjadi fx itu menjadi hampiran, bukan lagi menjadi sama dengan atau hampiran. Sekarang menjadi hampiran dari fx0 ditambah dengan turunan pertama x diberi nilai x0 dikali dengan x min x0 dan seterusnya sampai dengan turunan ke n dari fx diberi nilai x0 dan dikali dengan x min x0 pangkat n per n faktorial. Dan setelah turunan ke n ini dia tidak memiliki plus dan seterusnya, artinya dia hanya sampai ke n saja. Tetapi ini merupakan nilai hampiran, bukan nilai persis dari fx. Artinya yang selebihnya ini, yang sebelumnya sampai terhingga itu menjadi nilai errornya. Oke, misalnya permisalan kita ingin mencari sampai derajat ketiga dari truncated Taylor series. Fungsinya adalah cos 2x. Artinya n-nya 3 dan fungsinya adalah cos 2x. Dan x-nya adalah pi per 4. Oke, langsung saja. Yang kita cari adalah pertama fx-nya adalah cos 2x. Maka f ketika x0 ketika diberi ke motor pulang. Nah, maka yang kita lakukan pertama adalah memasukkan nilai x0 ke dalam fungsinya dan menurunkannya. Kita lihat fungsi pertama adalah fx cos 2x. Ketika cos 2x ini kita beri dengan nilai x-nya adalah pi per 4 atau x0, maka dia menjadi cos v per 2 atau cos 90. Nilainya adalah 0. Dan turunan pertama dari cos 2x adalah min 2 sin 2x. Yang mana turunan cos adalah min sin dan turunan 2x adalah 2. Maka ketika diberi nilai v per 4, nilainya adalah min 2. Dan turunan keduanya adalah min 4 cos 2x. Ketika diberi nilai v per 4, nilainya adalah 0. Dan ketika turunan ketiga 8 adalah 8 sin 2x. Dan ketika diberi nilai v per 4, nilainya adalah 8. Maka kita bisa memasukkan persamaan yang kita cari tadi ke dalam rumus. Rumusnya adalah fx itu adalah hampiran dari fx0 ditambah dengan turunan pertama x0 dikali x min x0 ditambah turunan kedua x0 dikali x min x0 kuadrat per 2 faktorial tambah turunan ketiga x0 dikali dengan x min x0 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, tadi kita sudah mencari bahwa fx0 nya adalah 0, maka kita langsung masukkan, dan f action x0 adalah min 2, maka kita masukkan dikali dengan x min x0 atau x min x0 nya adalah v per 4. Dan f turunan kedua x0 adalah 0, maka ditambah 0 dikali dengan x min v per 4 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah f turunan ketiga x0 nya adalah
8. Maka 8 dikali dengan X min V per 4 pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, maka fungsi yang awalnya fx adalah cos 2x dapat kita perkirakan menjadi fx itu nilainya adalah min 2 dikali X min V per 4 ditambah 4 per 3 dikali X min V per 4 kubik pangkat 3. Nah, hampiran ini merupakan hampiran orde 3 atau derajat 3. Nah, ketika kita masukkan nilai yang kita dapatkan ke dalam aplikasi MATLAB, yaitu aplikasi yang bisa membuat gambar dari sebuah fungsi. Nah, maka kita dapatkan garis biru adalah cos 2x dan garis merah adalah hampiran yang kita cari. Maka kita lihat pada saat x0-nya adalah V per 4, nilainya hampir mirip atau hampir sama, bahkan berimpit. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa pada saat x0 V per 4, nilainya adalah hampiran yang kita cari sudah benar. Errornya sangat kecil. Nah, lalu kenapa sih kita harus memakai Dirac-Taylor kalau kita bisa memakai Maclaurin misalnya? Karena perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0, dan kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan pekerjaan kita. Misalnya pada contoh ini kita memiliki fungsi cos 2x dan kita ingin mencari nilainya pada saat cos 2x ini ingin kita cari nilainya adalah V per 4 misalnya. Nah, maka kalau kita menggunakan Dirac-Maclaurin akan sangat jauh dari V per 4, yaitu kita menggunakan nilai X-nya adalah 0. Maka error yang dihasilkan pun akan sangat besar. Nah, karena kita menggunakan Dirac-Taylor, kita bisa mencari titik langsung pada yang ditanya atau dekat dengan yang ditanya. Maka errornya akan lebih kecil. Seperti itu. Nah, mungkin akan saya ulas sedikit. Jadi untuk melakukan hampiran ada dua cara, yaitu cara pertama adalah dengan cara Maclaurin, yaitu mengganti sebuah fungsi fx menjadi deret hingga dengan dimulai dari 0, dan Dirac-Taylor adalah mengganti sebuah fungsi menjadi tak hingga tetapi x-nya terserah di mana saja, tidak harus dimulai dengan 0. Lalu ketika kita melakukan pembatasan yang sama dengan menjadi hampiran atau perkiraan. Nah, perkiraan ini bisa kita batasi menjadi 3, 2 atau sebagainya, yang mana yang nilai ordenya dapat kita batasi sesuai keinginan kita. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan nonlinear. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan nonlinear ini, kita akan mereview sedikit tentang apa yang akan dicari di persamaan nonlinear dan linear nanti. Biasanya kita menyelesaikan persamaan linear, biasanya yang kita temui fungsinya adalah mx tambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta. Lalu yang akan kita cari adalah akarnya atau x-nya dengan rumus min c per m. Nah, pada persamaan kuadrat juga sama, yang akan kita cari adalah akarnya. Biasanya kita menggunakan rumus ABC. Jadi pada persamaan nonlinear ini yang akan kita cari adalah akar atau nilai x-nya. Nah, akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Artinya akar itu merupakan perpotongan dengan sumbu x, atau akar itu akan bernilai 0 ketika kita masukkan nilai akar itu ke persamaannya. Misalnya akar dari mx tambah c sama dengan 0, akarnya adalah min 2 misalnya. Maka ketika saya masukkan min 2 ke persamaan ini, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, berikut merupakan contoh grafik yang menunjukkan akar persamaan nonlinear. Akar itu adalah grafik yang memotong sumbu x atau y-nya adalah 0 pada saat y sama dengan 0. Nah,
pada persamaan nonlinear, cara kita mencari akar ada dua metode. Yang pertama adalah metode tertutup, yang kedua adalah metode terbuka. Metode tertutup terbagi menjadi tiga, yaitu metode tabel, metode biseksi, dan metode regulapalsi. Sedangkan metode terbuka dibagi menjadi metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, kita akan bahas satu persatu metode tertutup dan metode terbuka pada video ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu metode tertutup. Metode tertutup ini memiliki 3 langkah utama yang harus kita cari. Yang pertama adalah kita mencari akar pada range AB tertentu. Nah, dalam range AB itu kita harus memastikan terdapat satu akar. Nah, cara menentukan range itu, suatu range AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda, atau FA-nya positif dan FB-nya negatif, atau kebalikannya. Nah, atau memenuhi FA dikali FB hasilnya adalah kecil dari 0 atau hasilnya adalah negatif. Kenapa? Nah, bisa kita lihat pada grafik. Misalnya range A dan B terdapat akar. Di sini akarnya. Audio Jungle. Nah, di sini terdapat akar X misalnya. Nah, pada akar X ini cara mengecek apakah di A dan B ini terdapat akar, kita bisa memperkirakannya dengan grafik, yang mana grafik FA adalah positif dan FB adalah negatif. Maka FA dikali FB adalah hasilnya juga negatif. Maka sudah dapat dipastikan antara A dan B itu terdapat sebuah akar, karena FA dikali FB hasilnya negatif. Nah, selanjutnya hasil dari metode tertutup ini selalu konvergen. Maka metode tertutup ini juga sering disebut dengan metode konvergen. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara pertama atau metode pertama dari metode terbuka, yaitu dari metode tertutup. Yaitu metode tabel. Nah, pada metode tabel ini biasa juga disebut dengan pembagian area, yang mana pada range A dan B dibagi menjadi n bagian. Pada masing-masing bagian dihitung nilai fx-nya, dan nilai yang paling mendekati 0 adalah hasilnya. Artinya x0-nya adalah A dan xn-nya adalah B. Kita bagi antara A dan B ini menjadi n bagian. Lalu nilai fx yang mendekati 0 itu merupakan hasilnya. Contoh, misalnya fungsinya adalah x tambah e pangkat x sama dengan 0 dengan range min 1 dan 0. Kenapa range-nya min 1 dan 0? Karena ketika kita masukkan min 1 tambah e pangkat min 1 hasilnya adalah negatif. Ketika kita masukkan 0 ditambah e pangkat 0 adalah hasilnya 1. Maka negatif dan positif, maka diantara min 1 dan 0 itu terdapat salah satu akarnya. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range min 1 dan 0 kita bagi menjadi 10 bagian misalnya. Dan min 1 dan 0 ini kan jaraknya 1, maka 1 bagi 10 adalah 0,1. Maka jarak antar titiknya adalah 0,1. Maka min 1, min 0,9 dan sampai 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan masing-masing nilai x ini ke dalam fungsi. Min 1 misalnya, kita masukkan ke dalam x ditambah e pangkat x, kita cari dengan kalkulator, maka didapatkanlah hasilnya adalah min 0,63212. Dan ketika min 0,9 kita masukkan ke dalam fungsi ini, maka hasilnya adalah min 0,49343 dan seterusnya sampai ke 0. Maka ketika 0 kita masukkan adalah hasilnya adalah 1. Nah, lalu hasil fx yang paling mendekati 0 kita lihat terdapat pada titik x 0,6 dengan hasil minus 0,05119. Nah, titik ini yang paling mendekati 0, tetapi mendekati 0-nya masih memiliki error yang besar.
bisa kita lihat min 0,05 itu merupakan error yang besar pada akar, karena akar itu tidak boleh memiliki perbedaan yang sangat besar errornya. Nah, maka hasilnya pada contoh ini hasil X yang mendekati 0 terdapat pada X-nya min 0,6. Nah, terdapat kelemahan pada metode tabel, yaitu metode tabel ini secara umum sulit untuk mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaiannya, atau metode ini digunakan untuk mencari range pada metode lain. Oke, kita masuk ke metode kedua dari metode tertutup, yaitu metode biseksi. Pada metode biseksi ini hampir sama dengan metode tabel, bahkan idenya merupakan ide dari metode tabel. Hanya saja pada metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Bagian yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, kita lihat pada contoh grafiknya bahwa kita memiliki titik awal A dan B misalnya. Pada titik A dan B ini terdapat sebuah akar. Akarnya di sini, misalnya kita misalkan dengan X. Nah, cara pada metode biseksi yaitu dengan membagi jarak antara range A dan B itu menjadi dua bagian dengan rumus A tambah B per 2, artinya nilai tengah dari A dan B. Lalu kita lihat pada A dan C, pada range A dan C, apakah memiliki akar? Ternyata tidak. Bagaimana kita tahu? Karena FA-nya positif dan FC-nya juga positif. Karena syarat sebuah akar itu adalah salah satunya bernilai negatif. Maka FA dan A dan C tidak memiliki akar, akan kita buang. Maka sekarang yang memiliki akar adalah antara C dan B. Lalu C dan B ini kita cari titik tengahnya. Di sini kita misalkan dia adalah D. Nah, pada D ini kita cari lagi yang mana memiliki akar. Maka kita lihat yang memiliki akar terdapat antara C dan D. Maka D dan B kita buang. Dan begitu seterusnya sampai nilainya mendekati nilai X. Nah, jadi pada metode biseksi ini kita tentukan terlebih dahulu batas bawah dan batas atas atau range-nya, dan kita cari nilai tengahnya dengan rumus A plus B per 2. Lalu dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Nah, dengan cara FA kali FB itu akan kecil dari 0 jika dia memiliki akar. Nah, setelah diketahui bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang memiliki akar. Nah, metode ini lebih efisien dan lebih cepat karena kita tidak membuang-buang waktu menghitung terlalu banyak. Contohnya, persamaan X pangkat min X plus 1 sama dengan 0 dengan range min 1 dan 0. Nah, maka pada metode biseksi langkah pertama adalah kita mencari nilai tengahnya atau nilai X-nya. Nah, pada nilai X yang pertama, iterasi yang pertama, maka X itu adalah min 1 tambah 0 dibagi dengan 2, maka X-nya adalah minus 0,5. Ketika kita masukkan, maka hasilnya adalah 0,175639 ketika dimasukkan ke dalam fungsi ini. Maka kita lihat fx-nya bernilai positif dan fa-nya bernilai negatif atau berlawanan tanda. Maka akar itu terdapat antara x dan a. Maka b-nya kita dibuang.
masuk ke iterasi kedua, diperbarui. B-nya sekarang adalah nilai X sebelumnya. Dan dicari nilai X yang baru, yaitu antara minus 0,1 dan 0,5, minus 1 dan minus 0,5, maka X-nya adalah minus 0,75. Ketika dimasukkan ke dalam fungsi fx, didapatkanlah bahwa fx itu adalah minus 0,58775. Maka fx dan fa sama tandanya, maka fa nya dibuang atau a nya dibuang. Setelah diperbarui a nya menjadi nilai x, dilakukan lagi sampai seterusnya. Maka kita dapat bahwa pada iterasi ke-10 nilai x nya adalah minus 0,56738 dan nilai fx nya minus 0,00066. Nah, dimana x adalah a plus b per 2, pada iterasi ke-10 diperoleh x nya adalah minus 0,56738 dan fx adalah minus 0,00066. Maka kita tahu bahwa minus 0,00066 ini merupakan error yang sangat kecil. Maka untuk dan juga untuk menghentikan iterasi, kita dapat menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Pada soal ini kita menggunakan toleransi error 0,001. Dibutuhkanlah 10 iterasi untuk mencapai toleransi ini. Yang mana kita lihat pada iterasi ke-9 nilai fx-nya adalah minus 0,003. Nah, baru pada iterasi 10 dia memenuhi syarat kecil dari minus 0,001. Maka iterasi bisa dihentikan. Dan kita masuk ke metode ketiga pada metode tertutup, yaitu metode regula palsi. Pada metode regula palsi ini kita melakukan pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range atau FA dan FB-nya. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Nah, cara ini dikenal dengan metode false position. Nah, seperti dapat kita contohkan pada grafik bahwa pada metode regula palsi digunakan rumus kemiringan untuk mencari titik yang berpotongan dengan sumbu X atau akarnya. Hal itu dinamakan dengan slope. Slope ini ketika kita sederhanakan didapatkanlah rumus C, yaitu A min FA dikali dengan B min A per FB dikurang FA. Titik C ini adalah titik yang berpotongan titik C ini adalah C sama dengan A min FA dikali dengan B min A per FB dikurang dengan FA. Nah, titik C ini merupakan titik yang berpotongan dengan sumbu X dengan memanfaatkan tinggi titik B atau FB dan tinggi titik A atau FA. Nah, pada titik C ini kita lihat bahwa FC-nya ada pada titik ini. Mohon maaf tulisannya. Oke, nah pada titik C ini sudah dipastikan bahwa akar itu terdapat antara C dan B karena titik FC-nya bernilai negatif. Maka FA-nya kita buang. Begitu seterusnya, dicari lagi titik yang memotong sumbu X dengan memanfaatkan kemiringan dan ketinggian dari sumbu titik B dan C. Dapatkanlah titik pada titik ini. Maka titik ini sudah mendekati akar dan begitu seterusnya. Nah, rumus C tadi dapat disederhanakan menjadi X sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA.
Nah, contoh selesaikan persamaan X kali E min X ditambah 1 sama dengan 0 dengan range 0, min 1. Nah, sama dengan soal sebelumnya, kita tentukan dulu titik X. Titik X ini kita gunakan rumus A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA. Nah, maka didapatkanlah X itu bernilai min 0,36788. Ketika X ini kita masukkan ke dalam Fx, maka didapatkanlah hasilnya 0,468536. Nah, maka nilai Fx-nya adalah positif dan nilai Fa-nya adalah negatif. Maka sudah dipastikan akar berada antara X dan A. Maka FB-nya atau B dibuang. Lalu kita perbaharui B-nya sekarang menjadi nilai X sebelumnya, sama dengan cara metode sebelumnya. Maka dilakukan lagi dengan cara yang sama, kita cari nilai X-nya dan dicari nilai Fx-nya. Maka Fx-nya positif, sudah dipastikan X-nya berada antara A dan B, X dan A. Maka B-nya juga kita buang lagi, dan begitu seterusnya sampai iterasi ke-20 dengan X adalah minus 0,56741. Didapatkanlah Fx-nya adalah minus 0,00074 atau sangat mendekati 0. Nah, maka kita ketahui bahwa di saat X-nya minus 0,56741, nilai errornya sangat kecil, yaitu minus 0,00074. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode kedua pada persamaan nonlinear, yaitu metode terbuka. Nah, di metode terbuka ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memerlukan tebakan awal atau perkiraan berapa akarnya. Yang kedua, Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Artinya persamaan yang ke N itu dipakai untuk menghitung persamaan yang selanjutnya. Dan ketiga, pada persamaan metode terbuka bisa didapatkan nilai konvergen atau divergen. Misalkan Xn-nya adalah 2x plus 1, maka Xn plus 1-nya adalah 2Xn plus 1. Seperti itu. Nah, kita masuk pada metode pertama dari metode terbuka, yaitu metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Contoh, misalnya kita memiliki persamaan X kurang E pangkat X sama dengan 0. Maka kita tahu bahwa kita pindah ruas, maka didapatkanlah X adalah E pangkat X, atau Gx-nya adalah E pangkat X. Nah, Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Contohnya, kita memiliki Fx adalah X kuadrat dikurang 2X min 3. Nah, X kuadrat dikurang 2X min 3 ini kita ubah ke dalam bentuk X saja. Kalau didapatkanlah X-nya itu adalah akar 2X plus 3. Nah, tebakan awalnya adalah 4 dan nilai minimal errornya adalah 0,00001, dan Xn plus 1 adalah akar 2Xn plus 3. Maka dapat kita lihat di sini tebakan awalnya adalah 4 dan hasilnya 1. Maka X4 ini menjadi Xn atau X pertamanya, dan errornya adalah 1. Lalu ketika kita masukkan 4 ini ke dalam Xn plus 1, maka X keduanya atau N plus 1 adalah akar dari 2X1 ditambah 3. Jadi akar dari 2 dikali 4 ditambah 3, atau 8 tambah 3, atau akar 11. Maka X kedua adalah akar 11. Akar 11 ketika kita cari menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 3,31662. Lalu
untuk menentukan errornya kita kurangkan dari 4 dikurang 3,31662, maka didapatkanlah errornya sebesar 0,683375. Lalu dimasukkan lagi X kedua ke dalam X yang ketiga untuk mencari X ketiga, maka X3 adalah akar dari 2 dikali 3,31662 ditambah 3, maka didapatkanlah X ketiganya adalah 3,10375. Maka errornya berkurang, 3,31662 dikurang 3,10375 hasilnya adalah errornya 0,212877, dan begitu seterusnya sampai kita dapatkan errornya kurang dari 0,00001. Nah, kita dapat di sini bahwa pada saat X-nya adalah 3,00042, maka errornya adalah 0,000846722. Maka hasilnya dapat kita perkirakan bahwa hasilnya adalah 3. Oke, baiklah, kita masuk pada metode kedua dari metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Pada metode ini yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n+1 dituliskan dengan xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa sebuah fungsi fx dengan grafik seperti ini memiliki titik x0 dan x2 misalnya. Maka dari x0 dan x2 ini kita bisa menentukan x1-nya. Nah, dengan rumus x0 min f x0 per f aksen x0, maka didapatkanlah gradien dari grafiknya dan didapatkanlah titik potongnya yaitu x1. Lalu x1 ini kita sudah pasti dia terhubung, yang memiliki akar adalah x1 dan x2, maka dicari lagi titik x2 yang mendekati akar. Seperti itu dan seterusnya berulang-ulang. Contoh soal, selesaikan persamaan x min e min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 nya adalah 0. Maka langkah pertama kita adalah mencari turunan fx atau kemiringannya. Maka turunan x min e min x adalah 1 ditambah e min x. Jadi turunan x adalah 1. Oke, jadi turunan x adalah 1 dan turunan min e min x adalah plus e min x. Maka ketika kita masukkan x0 atau x0 adalah 0, maka f0 adalah min 1 dan f aksen 0 adalah 1 tambah e min 0 adalah 2. Maka kita bisa mencari x1 nya adalah x0 min f x0 per f aksen x0 atau 0 dikurang min setengah, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, dari f x nya adalah 0,5, ketika kita masukkan ke persamaan ini didapatkanlah f x1 nya adalah minus 0,10663 dan f aksen x1 nya adalah 1,60653. Lalu dicari lagi x2 nya dengan cara yang sama menggunakan fx1 dan f aksen x1, didapatkanlah x2 nya adalah 0,566311. Lalu dicari lagi fx2 dan f aksen 2 nya, f aksen dari x2 untuk mencari x3 dan seterusnya. Nah, lalu pada hasil fx3 didapatkanlah nilainya adalah minus 1,96 dikali 10 pangkat min 7. Artinya ini merupakan nilai yang sangat kecil atau sangat mendekati 0.
atau toleransinya lebih kecil dari 0,00001. Maka angka persamaannya adalah X adalah 0,567143 atau pada saat orde ketiga seperti ini. Oke, lalu muncul permasalahan pada metode Newton-Raphson. Metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai f actionnya adalah 0, sehingga nilai penyebut dari fx per f action sama dengan 0, atau maka dia hasilnya fx bagi 0 atau hasilnya adalah tak terhingga. Maka secara grafis dapat dilihat seperti ini. Pada saat titik puncak dia fx actionnya adalah 0, maka persamaannya akan menjadi error atau hasilnya akan menjadi tak terhingga. Maka metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Dan bila titik pendekatan berada pada titik puncak akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau hasilnya adalah menjadi divergen. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Maka yang dapat kita lakukan adalah bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit, di mana x1 adalah konstanta yang ditentukan. Dengan demikian, metode Newton-Raphson tetap dapat berjalan. Untuk menghindari titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel, sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson, atau digunakan metode tabel untuk menentukan tebakan awal, sehingga yang dihasilkan adalah konvergen, tidak menjadi divergen. Oke, metode ketiga dari metode terbuka adalah metode secant. Metode secant ini merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson yang mana pada metode Newton-Raphson dia memerlukan perhitungan turunan fungsi atau f action x. Sedangkan tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Nah, maka turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode secant. Nah, jadi intinya pada metode secant ini hampir sama dengan metode Newton-Raphson, hanya saja f action x-nya diganti dengan rumus lain, yang mana turunan fungsi dapat diganti dengan fxr dikurang fxr-1 per xr dikurang xr-1, di mana xi plus 1 nya adalah xi min y dikali x min x1 kurang i kurang 1 per y min y i kurang 1. Contoh soal, misalnya kita ingin menyelesaikan persamaan x kuadrat min x plus 1 dikali dengan n min x sama 0. Nah, kita ambil sembarang titik, misalnya x0 nya adalah 0,8 dan x1 nya adalah 0,9. Maka dapat kita hitung y0 atau fx0 adalah minus 0,16879. Ini didapat dengan memasukkan nilai 0,8 ke dalam persamaan ini. Dan y1 didapatkanlah hasilnya adalah 0,037518. Maka metode dengan metode iterasi pertama, x2 itu adalah x1 kurang y1 dikali x1 kurang x0 per y1 kurang y0. Maka didapatkanlah x2 nya adalah 0,881815 dan y2 nya adalah 0,00153. Dan dilakukan lagi iterasi selanjutnya x3 sampai iterasi ketiga, diperoleh akarnya adalah x 0,882534.
dengan Y4 nya adalah 4,91 dikali E pangkat min 9. Nah, ini merupakan hasil yang sangat kecil, yaitu E nya pangkat min 9. Maka didapatkanlah bahwa pada saat iterasi ketiga dengan hasil 0,882534 itu adalah merupakan akarnya. Baiklah, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu persamaan linier. Nah, pada persamaan linier ini ada 3 metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah metode eliminasi, metode dekomposisi LU, dan metode iterasi. Namun intinya tetap sama seperti persamaan non linier. Yang akan kita cari adalah nilai akarnya atau nilai X-nya. Nah, kita masuk pada sistem persamaan aljabar linier. Kita ketahui bahwa sebuah SPL atau persamaan linier itu dapat kita ubah menjadi persamaan matriks, yang mana untuk merubahnya kita hanya memisahkan nilai A-nya, nilai X, dan nilai B-nya, di mana A adalah koefisien konstanta, X adalah variabel, B adalah konstanta. Maka metode-metode yang digunakan adalah metode eliminasi, iterasi, dan dekomposisi. Kita masuk pada metode yang pertama, adalah eliminasi Gauss. Pada metode yang pertama ini kita ketahui bahwa sebuah SPL dapat kita ubah menjadi bentuk persamaan matriks. Nah, persamaan matriks ini cara menyelesaikannya atau mencari akarnya adalah dengan metode eliminasi Gauss, yaitu kita mengubah atau mencari nilai A-nya dan B-nya, kita ubah menjadi bentuk matriks A dengan segitiga bawah bernilai 0. Artinya A21, A31, dan A32 harus bernilai 0 kalau pada matriks 3x3. Cara mengubahnya kita bisa menggunakan sistem penyelesaian OBE, yang mana OBE ini ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang dapat kita lakukan pada OBE adalah mengali atau membagi sebuah baris dengan angka bukan 0. Artinya pada OBE kita membagi-bagi sebuah matriks itu menjadi beberapa baris. Ada 3 baris atau 4 baris dan seterusnya. Maka setiap baris ini dapat kita kali atau bagi dengan angka bukan 0, sehingga yang didapat adalah yang diinginkan. Yang kedua adalah menambah atau mengurangi baris dengan baris lainnya. Artinya untuk menghasilkan nilai 0, maka kita bisa mengurangi atau menambah sebuah baris dengan baris yang lain. Yang ketiga adalah menukar baris. Lalu mengapa sih hasilnya harus segitiga bawah yang bernilai 0? Karena tujuannya agar didapatkan nilai X3, X2, dan X1. Saat kita kalikan A1 kali X1, A12 kali X2, A13 kali X3, 0 dikali X1, A2 kali X2, A23 kali X3, dan pada baris ketiga 0, 0, A3 dikali X3 sama dengan B. Artinya kita pada baris ketiga kita sudah mendapatkan nilai X3. Nah, lalu kita lakukanlah proses back substitution untuk mencari X2 dan X1. Nah, di mana X3 dicari sudah didapatkan, lalu nilai X3 digunakan untuk mencari X2, nilai X3, X2 digunakan untuk mencari X1, seperti itu. Nah, metode eliminasi Gauss ini juga memiliki sebuah cara lain, yaitu metode eliminasi bentuk. Selanjutnya adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti sebelumnya, persamaan matriks akan kita selesaikan dengan OBE, yang mana
persamaan matriks yang A akan kita ubah menjadi bentuk identitas atau bentuk 1 0 0 0 1 0 0 0 1 pada matriks 3x3. Nah, mengapa harus bentuk matriks identitas? Supaya didapatkan langsung nilai X1, X2, dan X3 tanpa perlu melakukan back substitution. Nah, saat kita kalikan X1 sama dengan B1, X2 sama dengan B2, dan X3 sama dengan B3, maka sudah didapatkan langsung hasilnya. Nah, yang cara lainnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara inverse matriks. Jadi sebuah persamaan dapat kita cari nilai X-nya dengan menggunakan persamaan inverse matriks. Tadi kan ini bentuknya, bentuk awal dari SPL-nya adalah AX sama dengan B, yang mana ini adalah A, ini adalah X, ini adalah B. Maka untuk mencari X itu kita bisa menggunakan dengan rumus X sama dengan A inverse dikali B. Lalu bagaimana sih cara mencari A inverse atau matriks inverse? Caranya adalah kita mengalihkan sebuah matriks A itu dengan identitas. Lalu kita lakukan OBE pada baris-barisnya. Pada setiap baris kita lakukan OBE sehingga yang matriks awalnya A berubah menjadi identitas, dan maka secara otomatis identitas berubah menjadi A inverse atau inverse dari A. Lalu saat sudah selesai diinverskan, kita ambil nilai A inverse-nya lalu dikalikan dengan B. Itu adalah hasil dari X. Selanjutnya adalah kita masuk pada metode dekomposisi LU. Nah, metode dekomposisi LU ini adalah sebuah metode dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan merubah matriks sistem A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. Jadi pada dekomposisi LU, matriks A kita ubah menjadi matriks L dan U, atau A sama dengan L kali U, yang mana L ini adalah segitiga bawah dan U adalah segitiga atas, seperti ini. Lalu kita lakukan proses substitusi maju untuk memperoleh nilai Z, atau Z itu kita merupakan U dikali dengan X. Nah, setelah itu kita lakukan lagi substitusi mundur sehingga didapatkanlah nilai X. Nah, dekomposisi LU ada beberapa cara. Yang pertama adalah dekomposisi LU naif. Artinya dia menggunakan proses eliminasi Gauss, di mana L adalah pengali M dalam proses eliminasi dan U adalah segitiga atas hasil dari proses eliminasi. Artinya matriks A kita ubah menjadi matriks L dan U dengan menggunakan eliminasi Gauss atau dengan menggunakan proses OBE, sehingga didapatkanlah nilai L yang mana segitiga bawah dan U yang segitiga atas. Yang kedua adalah dengan cara crowd, dekomposisi LU crowd. Artinya matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Kita misalkan misalnya ini adalah matriks 4x4. Nah, kita misalkan matriks L-nya adalah L11 sampai seterusnya sampai L44, dan U juga sama. Saat ini nilai ini adalah 1 dan U12 dan seterusnya sampai U34. Maka saat kita kalikan L11 dikali 1 hasilnya adalah A1, maka didapatkanlah L11 adalah A1, L21 A21, L31 sama dengan A31, L41 sama dengan A41, karena nilai diagonalnya adalah 1 dari nilai diagonal dari U. Nah, lalu dengan cara yang sama, dengan cara perkalian, kita juga bisa dapatkan bahwa L11 kali U12 adalah A12.
Nah, maka dapat kita cari bahwa U12 adalah A12 per I11, yang mana cara yang sama kita gunakan untuk mencari U13 dan U14 dan seterusnya. Jadi cara CROT ini adalah dengan cara perkalian biasa. Kita menyelesaikan L dikali U sama dengan A. Nah, yang ketiga adalah dengan cara Cholesky ya. Pada dekomposisi LU Cholesky digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, yaitu A sama dengan A transport. Maka simetri A bisa didekomposisi menjadi L dikali L transport sama dengan A. Nah, pada cara Cholesky ini dia dapat kita lakukan jika matriks A itu sama dengan matriks A transportnya. Maka kita tidak perlu lakukan lagi U, atau U-nya sama dengan L transport. Nah, selanjutnya kita masuk pada iterasi Gauss-Seidel. Pada iterasi Gauss-Seidel ini itu merupakan sebuah metode yang mana cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif atau secara memperkirakan. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar atau N-nya ratusan, di mana metode eliminasi tak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Ya, misalnya persamaannya hanya 3 misalnya, yaitu kita bisa lakukan dengan cara biasa, dengan cara sebelumnya. Tapi jika sudah ada 100 variabel, maka kita akan bingung untuk menyelesaikannya. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Caranya adalah kita merubah masing-masing persamaan menjadi variabel-variabel tertentu. Misalnya persamaan 1 kita ubah menjadi X1, persamaan 2 kita ubah menjadi X2, dan persamaan seterusnya sampai ke N kita ubah menjadi Xn. Jadi masing-masing persamaan ini diganti menjadi sebuah nilai X tertentu, variabel tertentu. Lalu iterasi pertama dimulai dengan terkaan awal X2 dan seterusnya sampai Xn sama dengan 0. Dihitung nilai X1-nya. Maka untuk mencari nilai X1, yang kita lakukan adalah memasukkan nilai X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, nilainya adalah 0. Maka ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 0. Maka nanti akan didapatkanlah nilai X1 dari persamaan ini. Nah, didapatkan nilai X1. Lalu untuk mencari X2, dengan X1 hasil sebelumnya dan X3, X4 dan seterusnya adalah 0. Artinya untuk mencari X2 kita gunakan nilai X1 dari hasil yang sudah kita dapat. Tetapi X3-nya 0, X4-nya 0 dan seterusnya 0. Misalnya X1-nya adalah 5. Maka 5 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang untuk digunakan untuk mencari X2. Seterusnya sampai Xn, sampai X3 misalnya. X3 maka yang digunakan adalah nilai X2, X1 dan selain itu X-nya bernilai 0 sampai seterusnya sampai bernilai N. Begitu seterusnya sampai dihitung Xn. Dengan X1 sampai Xn1 adalah nilai-nilai hasil perhitungan sebelumnya yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, proses iterasi ini diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen atau nilai X yang errornya kecil. Yang kedua adalah iterasi Jacobi. Jadi iterasi ini ada dua cara. Yang pertama adalah iterasi Gauss-Seidel dan iterasi Jacobi. Iterasi Jacobi ini mirip dengan Gauss-Seidel, hanya saja semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke I baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I+1. Untuk iterasi pertama dimulai dengan tekan awal X2, X3 dan seterusnya sampai X0 Sn adalah 0 dan dihitung nilai X1-nya. Jadi pada iterasi Jacobi sama seperti iterasi Gauss-Seidel, X2 kita masukkan 0, X3 0 sampai seterusnya Xn adalah 0. Maka didapatkanlah hasil X1-nya.
Lalu dihitung lagi X2 dengan X1, X3 dan seterusnya sampai Xn adalah 0. Artinya X1 tidak digunakan untuk mencari X2, tetapi X1 nya tetap 0, X3 nya 0 dan sampai Xn nya tetap bernilai 0, dan begitu seterusnya sampai Xn. Lalu saat hasilnya memiliki error yang besar, maka dilakukan lagi iterasi, yang mana untuk iterasi selanjutnya misalnya X1 yang kedua, iterasi yang kedua, maka yang digunakan adalah rumus yang sama, tetapi nilai X2 nya adalah nilai X2 pada iterasi yang pertama, dan X3 adalah nilai iterasi pada iterasi yang pertama, dan begitu seterusnya sampai diperoleh nilai error yang konvergen, yang kecil, atau nilai X yang konvergen. Baiklah, kita masuk pada bagian keempat, yaitu interpolasi. Interpolasi adalah penaksiran harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi ini ada dua macam. Yang pertama adalah interpolasi beda terbagi Newton, yang kedua adalah interpolasi Lagrange. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu interpolasi beda terbagi Newton. Interpolasi beda terbagi Newton ini merupakan sebuah metode untuk penaksiran harga yang digunakan untuk penaksir harga dengan derajat-derajat tertentu. Misalnya pada derajat 1, maka kita memerlukan dua titik. Derajat 1 ini sama seperti persamaan linear atau AX tambah B, maka kita memerlukan dua titik, yaitu titik X dan titik Y-nya. Nah, sama seperti persamaan linear tersebut, maka interpolasi linear juga pada orde satunya memerlukan dua titik. Kuadratik atau orde 2 memerlukan 3 titik, kubik memerlukan 4 titik, dan begitu seterusnya sampai ke n. Misalnya kita mau dia di derajat n, maka kita memerlukan n plus 1 titik. Nah, semakin tinggi orde yang digunakan, maka interpolasinya nanti hasilnya akan semakin teliti. Nah, tapi kita lihat pada gambar berikut bahwa ketika kita melakukan interpolasi beda Newton dengan derajat pertama, artinya kita hanya mengambil satu titik. Nah, hasil grafik yang dihasilkan itu belum mendekati hasil, artinya errornya masih sangat besar. Sedangkan pada derajat 3 errornya sudah mulai berkurang. Tapi pada derajat 9 errornya lebih berkurang lagi. Artinya semakin tinggi orde yang digunakan, nanti interpolasi hasilnya akan semakin teliti. Nah, kita masuk pada interpolasi linear. Nah, pada interpolasi linear ini kita yang digunakan caranya adalah menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Tadi sudah kita sebutkan bahwa misalkan bahwa interpolasi linear ini sama seperti AX tambah B, maka kita memerlukan dua titik, yaitu titik X, Y. Dan dengan menghubungkan dua titik ini dengan rumus persamaan garis, didapatkanlah bahwa F1X adalah Fx0 tambah Fx1 min Fx0 per X1 kurang X0 dikali dengan X min X0. Nah, pada interpolasi linear ini juga digunakanlah di presentasi kesalahan untuk melihat seberapa besar errornya. Untuk melakukan interpolasi untuk mempresentasikan kesalahan digunakan rumus harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya per harga sebenarnya. Mungkin kita langsung masuk ke contoh supaya lebih jelas. Misalnya kita diketahui log 3 adalah 0,4771213 dan log 5 adalah 0,698700. Berapa log 4,5? Nah, 4,5 ini kan berada antara 3 dan 5, maka kita bisa melakukan
interpolasi atau memperkirakan nilainya. Nah, dengan rumus yang tadi, dengan rumus persamaan interpolasi linier, maka kita dapat mencari nilai log 4,5. Maka kita masukkan bahwa rumus fx0 nya, artinya nilai yang ke 0 nya adalah 0,477 1213 ditambah dengan fx1 0,698700 dikurang dengan fx0 per x1 nya adalah 5 dan x0 nya adalah 3 dikali dengan x min x0. X yang kita cari adalah 4,5, maka 4,5 dikurang dengan x0 nya adalah 3. Maka setelah dilakukan perhitungan, didapatkanlah bahwa hasil interpolasi logaritma 4,5 adalah 0,6435078. Nah, pada saat kita mencari nilai log 4,5 di kalkulator misalnya, nilai sebenarnya adalah 0,653225. Artinya ini pendekatannya masih memiliki error. Maka kita lakukan presentasi error, yaitu dengan harga hasil perhitungan dikurang harga sebenarnya per harga sebenarnya. Dapatkanlah errornya adalah 1,49%. Nah, itu untuk interpolasi linier. Selanjutnya kita masuk pada interpolasi kuadratik. Interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik atau kuadrat karena memerlukan 3 titik data. Nah, rumusnya bahwa f2x itu adalah b0 plus b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x dikurang x0 dikali dengan x dikurang x1. Nah, pada orde 2 ini ada dua bagian. Yang pertama adalah pendekatan dengan garis linier atau ini tadi dengan linier. Yang kedua adalah pendekatan dengan kelengkungan, di mana B0 adalah fx0, B1 adalah fx1 min fx0 per x min x0, atau kita sebut dengan fx1, x0, dan B2 adalah fx2 kurang fx1 per x2 kurang x1 dikurang fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 per perpanjang x2 kurang x0, atau ini kita sebut dengan fx2, x1, x0. Nah, yang ketiga adalah interpolasi kubik. Sama seperti interpolasi kuadrat, pada suku pertama kita memerlukan adalah B0 tambah B1 kali x0. Ini adalah nanti untuk pendekatan dengan garis linier. Ini merupakan dengan kelengkungan. Nah, ini merupakan pendekatan dengan orde 3 nya. Sama seperti sebelumnya bahwa untuk mencari B0 adalah fx0, B1 dengan fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0, dan seterusnya sampai fx3. Artinya dari B0 sampai B3 nilai dari fungsi fx nya bertambah. Bedanya dengan interpolasi linier, sebenarnya interpolasi linier juga sama rumusnya, yaitu rumusnya yang ini. Nah, ini sebenarnya sama saja, hanya saja dengan interpolasi kuadrat atau interpolasi kubik, nilai errornya yang dihasilkan lebih kecil atau hasilnya lebih teliti lagi. Nah, begitu pula dengan interpolasi orde banyak. Maka pada saat fnx atau interpolasi ke n dengan orde n, didapatkan rumus B0 plus B1x min x0 dan seterusnya sampai ke Bn dikali dengan x min x1 kali x min x2 dikali sampai x min n min 1 dan seterusnya, dengan Bn adalah fxn dan seterusnya sampai x0. Artinya semakin banyak interpolasinya, maka hasilnya semakin teliti dan Bn nya juga semakin banyak nilainya. Nah,
selanjutnya kita masuk pada interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange ini pada dasarnya adalah digunakan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi atau interpolasi Newton. Mengapa? Karena interpolasi Newton ini masih memiliki kerumitan yang tinggi. Maka digunakanlah interpolasi Lagrange. Rumusnya adalah sigma I dari 0 sampai ke n dari LIX dikali dengan FXI. Dengan LI-nya adalah ini merupakan lambang perkalian dari 0 sampai n. Nah, misalnya kita masuk pada pendekatan order pertama, maka FIX-nya adalah karena sigma, maka L0x kali Fx0 ditambah dengan L1x kali Fx1. Kalau pada order 2 berarti ditambah lagi L2x kali Fx2. Dengan L0-nya adalah hasil kali antara variabel yang ada, artinya x min x0 per x0 min x1. Sedangkan Lx1-nya adalah x min x0 per x1 kurang x0. Maka didapatkanlah f1x ini dengan mengganti nilai L0 menjadi ini dan L1 menjadi ini. Dapatkanlah rumus f1-nya adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada order 2. Nah, sudah kita coba pada order pertama, maka pada order kedua ada tambahan, yaitu L2x dikali dengan fx2. Nah, tetapi untuk mencari L0 variabelnya yang digunakan bertambah, karena tadi rumus L0 adalah hasil kali dari x min xj per xi min xj. Maka pada L0 nya dapat kita cari adalah x min x1 per x0 min x1 dikali dengan x min x2 per x0 kurang x2. Dan L1 juga sama, dikali x min x0 per x1 kurang x0 dikali dengan x min x2 per x1 kurang x2, dan seterusnya sampai ini L2. Maka dapat kita ganti nilai L0, L1 dan L2 nya, maka didapatkanlah nilai fx seperti ini. Nah, pada order 3 misalnya kita ada tambahan lagi L3x dikali dengan fx3. Maka untuk f3x ini 3 ya, untuk f3x dapatkanlah hasil seperti ini. Nah, jadi pada L0 dia pada nilai L-nya dia akan selalu bertambah jika order yang digunakan adalah bertambah. Kita lihat pada order 2, nilai L0-nya adalah x min x1 dikali per x min x0 dikali dengan x min x2 per x0 dikali x2. Tapi pada order 3 nilai L0 nya bertambah variabel pengalinya, yaitu x min x3 per x0 min x3, dan seterusnya sampai pada ke L3. Mungkin itu saja yang video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dan kritikan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.